Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi dan di video kali ini sesuai dengan judul dan yang teman-teman lihat di layar ini ya, saya akan membahas perihal perbedaan CPNS dan juga P3K. Sebenarnya ini adalah hal yang sangat eh, apa ya, yang sangat mudah dan sudah diketahui oleh banyak orang ya. Jadi terkait informasi perbedaannya juga di internet banyak banget. Cuman ini ada yang bertanya teman kita, jadi bertanya tentang perbedaannya nih. Ini dia minta agar saya membuat video tentang perbedaan ASN P3K dan juga PNS. Kemudian apakah benar P3K itu akan penyesuaian langsung atau diangkat langsung menjadi PNS? Ataukah ada tes lagi kalau pengen menjadi PNS? Nah, ini menarik untuk dibahas ya. Dan oke, langsung aja kita bahas untuk yang pertama adalah perbedaan CPNS dan P3K. Saya mencari info di internet ya, banyak banget informasinya dan sekarang sudah ada di layar teman-teman, yaitu grafik atau apa ya, flyer perbedaan antara PNS dan P3K. Coba kita fokus ke yang flyer ini dulu ya teman-teman ya. Kita perbesar dulu. Nah, jadi teman-teman untuk perbedaan PNS dan P3K, jadi pada intinya keduanya ini sama-sama ASN ya, atau sama-sama aparatur sipil negara ya. Jadi ini udah jelas nih, jadi nggak usah didebatin lagi, kita sama-sama ASN gitu. Tapi secara garis besar perbedaannya itu sebenarnya ada ya, ada gitu ya. Perbedaan yang pertama adalah untuk yang TPNS, untuk yang PNS ya, maksudnya yang PNS berstatus sebagai pegawai tetap. Jadi ada nomor induk pegawai. Jadi ini nanti statusnya sampai usia pensiun, udah pasti itu ya teman-teman. Kalau yang P3K ini dia bekerja dalam jangka waktu tertentu, jadi minimal 1 tahun dan dapat diperpanjang hingga 30 tahun gitu ya. Dan sekarang yang terbaru kalau nggak salah bisa sampai usia 60 tahun ya SK-nya gitu, atau usia sampai masa pensiun. Kemudian berikutnya adalah eh, perbedaan selanjutnya adalah ada jaminan hari tua atau pensiun. Ini untuk yang teman-teman PNS ya. Dan untuk teman-teman yang P3K tidak memiliki jaminan hari tua dan pensiun. Jadi kalau teman-teman pengen dapat hal ini, maka teman-teman harus menyimpan sendiri atau menabung sendiri di misalnya BPJS Ketenagakerjaan atau mungkin eh, yang lainnya gitu ya, untuk masa tua teman-teman nanti. Jadi makanya P3K itu gajinya untuk yang golongan 9 itu kan setara dengan 3A ya. Jadi golongan 9 itu kan setara dengan golongan 3A. Jadi 9 di P3K itu sama dengan 3A di teman-teman PNS. Tapi secara gaji 3A itu gajinya di bawah 9 gitu, golongan 9 yang P3K gitu. Dan selisihnya jauh, kalau nggak salah sekitar hampir 500 ribuan selisihnya itu. Jadi ya memang lumayan gitu. Kenapa memang selisihnya jauh? Karena memang teman-teman P3K mereka kan tidak dapat untuk yang jaminan pensiun ya, makanya mereka tidak ada potongan sehingga gajinya langsung gede gitu ya daripada yang teman-teman golongan 3A gitu. Nah, kalau yang teman-teman PNS, mereka ada potongan karena nanti akan mendapatkan pensiunan. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah memiliki pangkat dan jabatan untuk yang PNS ya, dan ada jenjang karir gitu ya. Kemudian yang P3K tidak ada status pangkat, dan untuk jenjang karir sebenarnya sudah dipertegas oleh pihak BKN bahwa P3K juga memiliki kesempatan yang sama gitu ya, memiliki hak yang sama dalam hal jenjang karir gitu. Cuman secara implikatif, secara kenyataannya di lapangan gitu ya, bahkan di daerah saya juga ada, rata-rata sih kebanyakan ya apa, memang P3K agak kalah gitu di dalam hal karir ya. Yang terbaru ini kemarin di daerah saya itu ada pengangkatan untuk eh, guru dan juga kepala sekolah. Jadi kepala sekolah dan guru untuk sekolah rakyat. Nah, teman-teman denger ya. Nah, itu seleksinya di situ ada, dan untuk yang kepala sekolah ini kemarin banyak yang P3K daftar, cuman ternyata yang P3K akhirnya gagal gitu dengan alasan P3K bukan PNS. Tapi nggak tahu lah ya. Intinya sejauh ini begitu yang terjadi di implikatif di lapangan gitu ya. Dan selanjutnya perbedaan berikutnya adalah kalau yang PNS itu mereka ada mutasi atau pemindahan kerja, mereka bisa mengajukan mutasi. Kalau yang P3K tidak dapat mengajukan mutasi. Jadi memang regulasinya belum ada gitu. Cuman kemarin banyak yang mereka akhirnya bisa pindah lokasi karena memang ada semacam istilahnya tuh
relokasi gitu ya. Jadi relokasi karena memang di lokasi yang mereka dapat informasinya itu penuh atau overload gitu, akhirnya mereka kena relokasi gitu ya. Jadi bisa pindah tapi tidak atas dasar permintaan sendiri. Sejauh ini itu yang terjadi ya, dan dengan flyer yang sebelahnya juga hampir serupa. Jadi kalau yang secara secara penghasilan sih semuanya sama gitu ya, semuanya sama. Jadi imbang gitu ya penghasilan yang didapat, kemudian hak yang didapat terkait gaji, kemudian fasilitas dan lain sebagainya. Cuman memang bedanya adalah di jaminan pensiunan itu. Dan selebihnya ini juga sama dengan poster yang ada di sebelah tadi gitu ya teman-teman ya. Nah, ini terkait perbedaannya gitu, dan saya yakin teman-teman juga sudah paham ini. Nah, sekarang hal yang menarik ini, apakah benar P3K itu akan penyesuaian langsung ke PNS ataukah ada seleksi lagi gitu ya, atau ada tes lagi kalau pengen jadi PNS. Nah, sebenarnya juga udah banyak yang membahas gitu ya, dan jawabannya eh, yang saat ini sedang sedang di apa ya diregulasikan, maka memang tidak ada pengangkatan langsung, walaupun banyak kabar-kabar DPR memperjuangkan agar diangkat langsung, tapi sejauh ini masih masih ini jawabannya. Jadi memang tidak bisa ya teman-teman ya. Jadi teman-teman P3K tidak bisa diangkat langsung. Jadi ya memang nggak bisa otomatis. Jadi kalau pengen jadi PNS ya harus seleksi ulang gitu. Dan harus sama dengan yang lain karena memang untuk seleksi CPNS dan P3K itu kan memang berbeda ya. Jadi mau nggak mau memang berbeda. Kalau yang di CPNS ini teman-teman CPNS seleksinya itu panjang, mereka harus melewati yang namanya seperti SKD. Kalau mereka lolos barulah maju ke SKB gitu, dan biasanya di SKD ini berat banget itu ya saingannya gitu. Karena yang diujikan adalah kemampuan yang berhubungan dengan wawasan umum gitu. Jadi bukan wawasan bidang yang mereka kuasai dalam profesinya. Kalau teman-teman P3K mereka kan cuman sekali seleksi ya. Jadi sekali seleksi, dan itu cenderung sesuai dengan keprofesian mereka yang diseleksikan gitu. Jadi rata-rata bisa, dan mereka juga ada tambahan afirmasi gitu. Jadi ada tambahan afirmasi yang bisa membuat mereka itu berpotensi besar untuk diterimanya gitu ya. Itu yang P3K. Makanya kalau diangkat langsung itu jelas teman-teman yang dari eh misalnya teman-teman dari PNS, oh itu bakal bakal rame karena mereka merasa kayak kayak kurang dihargai perjuangannya, karena mereka untuk menuju ke CPNS, ke PNS itu ya itu panjang banget karena mereka harus melewati, kalau udah selesai ini mereka harus melewati yang namanya latsar ya teman-teman ya. Jadi ada yang namanya latsar ya. Kemudian habis latsar mereka harus pemberkasan lagi. Jadi pemberkasannya nggak satu kali gitu ya. Makanya kalau ada kabar begitu dan PNS banyak yang tidak terima ya wajar-wajar aja sih sebenarnya gitu. Nah, cuman kalau saya pribadi sih saya nggak begitu peduli ya dengan itu ya, karena keluarga saya juga banyak yang P3K, malah saya juga berharap kalau ada pengangkatan langsung ya juga nggak masalah juga sebenarnya. Cuman di luar itu kita harus benar-benar bersyukur ya dengan profesi yang sekarang ini kita miliki, entah itu PNS maupun P3K. Saya pikir tidak perlu dibahas terlalu panjang lebar terkait ini itunya. Yang penting kita harus bersyukur ya kawan-kawan ya. Jadi perihal lain tuh nggak perlu dibahas lah karena semuanya kan sawang sinawang gitu ya istilah bahasa Jawanya gitu. Nah, tapi kalau teman pengen pengen ikut seleksi sebenarnya juga sekarang sudah ada apa ya semacam kayak regulasinya dan lebih enak gitu. Dan ini adalah beberapa regulasinya. Jadi kalau pengen beralih dari P3K menuju ke PNS gitu ya, tidak secara otomatis tapi sudah diatur ya, dan teman-teman harus melakukan sebuah seleksi dulu dengan runtutan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah mengajukan permohonan ya, permohonannya ke atasannya, kemudian untuk mengajukan pengunduran diri sementara gitu ya. Enaknya ini sementara, kalau dulu itu kalau nggak salah langsung mengundurkan diri. Jadi kalau gagal ya udah mereka nggak dapat apa-apa dan nggak bisa balik ke P3K. Tapi kalau sekarang mereka bisa mengundurkan diri sementara, artinya nanti bisa balik lagi. Nah, kita lanjutkan ya. Jadi yang pertama mengajukan. Kemudian setelah mengajukan mereka mendapatkan persetujuan nih dari pejabat pembina kepegawaian. Setelah itu barulah mereka mengikuti seleksi gitu ya. Nah, setelah mereka dinyatakan lolos, barulah mereka pengangkatan sebagai PNS. Jadi jika lulus, ya mereka akan menjadi PNS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun jika tidak lulus, maka P3K dapat kembali. Jadi mereka bisa balik lagi nih
balik lagi menjadi status awal yaitu sebagai P3K. Jadi enaknya regulasi sekarang begitu, dan ini bagi saya paling realistis dan bisa diterima sih. Jadi akhirnya teman-teman P3K bisa menjadi CPNS dengan jalur yang tidak begitu apa ya, tidak begitu menyakiti, ya apa istilahnya, kok menyakiti ya, pokoknya tidak begitu terlalu bikin CPNS merasa kayak nggak terima gitu ya teman-teman ya, karena memang jalurnya fair gitu ya. Jadi kalau langsung diangkat kayaknya CPNS bakalan bakalan merasa merasa kayak kayak nggak terima sih gitu ya. Tapi kalau formatnya begini, semuanya adil, jadi teman-teman P3K bisa seleksi dulu tanpa harus melepas status P3K-nya. Jadi dia baru bisa lepas kalau memang dia sudah benar-benar menjadi diterima atau lolos dan menjadi CPNS gitu ya. Tapi kalau nggak keterima, dia bisa kembali lagi menjadi P3K, dan itu sangat fair sekali. Dan kalau nggak salah ketika menjadi CPNS, nanti masa kerjanya di P3K bisa dihitung atau bisa diakui gitu ya. Jadi mereka nanti tetap bisa bisa mendapatkan gaji berkala yang terhitung di P3K ini. Dan terkait apakah mereka nanti ketika lolos seleksi menjadi CPNS dulu atau langsung PNS, saya masih belum tahu. Cuman sejauh ini banyak teman-teman viewer yang laporan mereka dari P3K menjadi CPNS tuh ya, mereka akhirnya masih sama menjadi CPNS, cuman ada perbedaan sedikit gitu ya antara antara yang CPNS asli dan juga CPNS berpindah dari P3K. Mungkin itu ya teman-teman ya, pembahasan kali ini terkait perbedaan antara CPNS dan juga P3K, dan juga apakah P3K itu bisa langsung menjadi PNS ataukah ada tes lagi. Semoga ini bisa mencerahkan dan memahamkan. Dan jangan lupa satu hal teman-teman ya, dari pembahasan ini saya menekankan udahlah nggak usah dipikir, yang penting kita atau teman semuanya harus bersyukur ya teman-teman ya, karena ini adalah hal yang paling penting, karena kita sudah memiliki profesi yang sebenarnya juga diimpikan banyak orang gitu. Jadi nggak usah dibahas antara P3K dan PNS, kita sama aja, sama-sama ASN-nya. Oke, sekian, terima kasih dan sampai jumpa.